Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai besaran pokok dan besaran turunan. Apakah besaran itu? Pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas sedikit mengenai besaran dan satuan. Nah, besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Ini ada contoh ibu-ibu sedang membeli jeruk. Nah, setelah memilih-milih jeruk, kemudian jeruk tersebut ditimbang untuk mengetahui massa. Nah, setelah ditimbang maka akan diperoleh hasil pengukuran berupa angka. Jarum timbangan menunjukkan angka mendekati 300 gram. Karena mendekati, maka saya perkirakan massa jeruk sebesar 298 gram. Nah, dari hasil pengukuran massa, maka diperoleh angka, yaitu 298 disertai dengan gram. Gram tersebut adalah satuan. Nah, gram ini satuan dari besaran apa? Gram ini adalah satuan dari besaran massa. Sampai sini sudah paham ya? Kita lanjut. Contoh besaran. Kira-kira apa saja ya contoh besaran? Contoh besaran ini ada di sekitar kehidupan kalian. Nah, yang pertama waktu. Ini adalah alat ukur waktu, yaitu menggunakan stopwatch. Kemudian selanjutnya kecepatan. Ada seorang sedang mengendarai sepeda balap, jadi nanti bisa kita ukur kecepatannya. Kemudian volume. Ini adalah volume zat kimia. Nah, kalau ada timbang menimbang, sudah pasti besarannya adalah besaran massa. Selanjutnya ada pensil yang diukur menggunakan penggaris. Kira-kira besaran apa ya? Besaran panjang, betul sekali. Kemudian ini ada gambar rumah dan tanah. Kira-kira besarannya apa ya? Luas. Dan yang terakhir ada anak sedang mendorong meja. Besaran apakah itu? Besaran daya. Ini adalah contoh-contoh besaran. Nah, sekarang kita pahami dulu mengenai macam-macam besaran. Macam besaran ini dibagi menjadi dua. Yang pertama besaran pokok, dan yang kedua adalah besaran turunan. Kita lihat apakah itu besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan lebih dahulu dan tidak bergantung pada besaran lain. Contohnya apa ya? Nah, dari contoh-contoh yang sebelumnya saya sebutkan tadi, yang termasuk besaran pokok adalah panjang, kemudian waktu, dan massa. Ini adalah tabel besaran pokok dan satuannya. Jadi besaran pokok itu ada panjang, massa, waktu, kuat arus, suhu, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Nah, ada berapa ini? Ada 7. Ketujuh besaran ini
mempunyai satuan yang berbeda. Contohnya panjang, satuannya meter, massa, satuannya kilogram, waktu, satuannya sekon, kuat arus, satuannya ampere, suhu, satuannya Kelvin. Nah, untuk suhu ini satuannya bukan Celcius ya, tapi Kelvin dalam sistem internasional. Kemudian jumlah zat ada mol, intensitas cahaya ada kandela. Nah, ini adalah besaran pokok dan satuannya. Kemudian besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Contohnya apa saja ya yang termasuk besaran turunan? Nah, ini adalah contoh dari besaran turunan. Yang pertama adalah volume, kemudian gaya, kemudian kecepatan, luas. Nah, ini adalah contoh besaran turunan yang saya sebutkan pada contoh awal besaran tadi ya. Oke, ini adalah tabel besaran turunan dan satuannya. Jadi besaran turunan itu ada banyak jumlahnya. Ada luas, volume, ini massa jenis, kurang huruf A, kemudian kecepatan, momentum, dan banyak lagi yang lainnya. Nah, untuk besaran turunan, ini satuannya bisa diturunkan dari besaran pokok. Nah, maksudnya seperti apa ya kira-kira? Kita simak contoh berikut. Ini adalah gambar persegi panjang. Nah, persegi panjang ini punya panjang AB 6 meter, kemudian panjang BC 4 meter. Di mana besaran panjang adalah besaran pokok. Nah, satuannya adalah meter. Untuk panjang AB, ini ya. Untuk panjang AB kita simbolkan dengan P1, yaitu 6 meter. Untuk panjang BC kita simbolkan dengan P2 atau sama dengan lebar sebesar 4 meter. Nah, panjang ini mempunyai satuan berupa meter. Jadi meter itu adalah satuan panjang. Kemudian jika mencari luas, kita tahu bahwa luas adalah besaran turunan. Nah, kenapa masuk besaran turunan? Kira-kira kenapa ya? Coba kita lihat dulu. Nah, dari panjang dan lebar yang telah diketahui sebelumnya, panjang AB adalah 6 meter, kemudian panjang BC yang merupakan lebar itu adalah 4 meter. Dari sini kita bisa menghitung luas persegi panjang yang ada di dalam gambar. Luas persegi panjang itu rumusnya panjang kali lebar. Panjangnya sebesar 6 meter dikali dengan lebarnya sebesar 4 meter. Nah, ini 6 dikalikan 4 yaitu 24. Nilainya atau angkanya sudah kita kalikan. Jangan lupa satuannya juga kita kalikan. Satuannya di sini ada meter dikali sama meter. Nah, meter dikali meter sama dengan meter persegi. Meter persegi ini merupakan satuan dari luas. Nah, sekarang kita tahu bahwa satuan dari luas itu kita peroleh dari besaran panjang. Nih, meter dikalikan meter sama dengan meter persegi.
Oke, ini adalah contoh pertama. Kemudian contoh kedua. Contoh kedua ada balok. Nah, yang diketahui adalah panjang. Panjangnya 7 meter. Kemudian lebar 3 meter dan tinggi 4 meter. Kita tahu bahwa panjang adalah besaran pokok dan satuannya adalah meter. Oke, sudah kita ketahui panjang, lebar, dan tingginya. Dan meternya ini merupakan satuan dari panjang. Nah, kemudian volume. Volume adalah besaran, volume adalah besaran turunan. Oke. Untuk satuan volume apa ya? Tadi satuan panjang sudah kita ketahui meter. Untuk volume bisa kita cari melalui satuan dari besaran panjang. Caranya bagaimana? Coba diingat-ingat. Rumus volume balok waktu SD apa? Oke, rumus volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya kita masukkan 7 meter, kemudian lebarnya 3 meter dan tingginya 4 meter. Nah, kita kalikan angka-angkanya. 7 dikalikan 3 sama dengan 21. 21 dikalikan dengan 4, 84. Nah, angka-angkanya sudah kita kalikan. Sekarang satuannya. Satuannya meter dikali meter dikali meter. Berapa? Meter kubik hasilnya. Oke, meter kubik. Meter kubik ini berarti adalah satuan dari volume. Diperoleh dari satuan panjang. Oke, betul. Kemudian contoh yang ketiga, massa jenis. Massa jenis di sini sama dengan konsentrasi. Oke, ini ada gambar gula ya. Ada contoh soal di sini. Kakak sedang membuatkan air gula untuk adik. Air gula tersebut dibuat dengan cara melarutkan 30 gram gula ke dalam 150 ml air. Hitunglah massa jenis larutan gula tersebut. Rumusnya massa jenis bagaimana ini? Oke, massa jenis di buku kalian sudah ada. Coba dilihat buku paket IPA. Massa jenis itu sama dengan konsentrasi ya. Kalau di buku paket IPA kalian itu namanya adalah konsentrasi. Oke, kita bahas. Dari soal cerita ini kita ketahui ada, bentar saya ubah dulu jadi pen. Kita ketahui ada 30 gram gula. Jadi kita masukkan di sini massa. Massa itu simbolnya M sama dengan 30 gram. Kemudian ada 150 ml air. Kalau satuannya mililiter berarti besarannya adalah volume. Jadi volume airnya 150 ml. Nah, yang ditanyakan apa? Hitung massa jenis larutan gula. Yang ditanyakan adalah massa jenis. Massa jenis ini ada simbolnya P, tapi P-nya miring. Biasanya disebut dengan rho. Rho RHO. Oke, kita jawab rumusnya massa jenis bagaimana? Massa jenis atau rho sama dengan
Salah. Massa per volume. Kita masukkan massanya 30 gram. Berarti 30 dibagi dengan volumenya 150 ml. Kita tulis satuannya juga ya. 150 mililiter. Nah, 30 dibagi dengan 150 ml. Berapa? Ayo. Nolnya bisa kita coret. Oke. Biar mudah, cara pembagiannya, ini ada angka 3 di bagian pembilang, kemudian di bagian penyebut ada angka 15. Nah, coba pembilang dan penyebut sama-sama kita bagi dengan 3 ya. Oke, 3 dibagi 3 sama dengan 1. Kemudian 15 dibagi 3 sama dengan 5. Jadi 1/5 gram per mililiter. Ini gram per mililiter. Gramnya ada di atas. Jadi per. Satu per 5 itu sama dengan berapa ya? 1/5 itu sama dengan 0,2 gram per mililiter. Oke, sudah selesai. Nah, ini cara mencari massa jenis. Bagaimana? Apakah sudah paham? Nah, kita lanjutkan ke contoh yang keempat. Contoh yang keempat ini ada kelajuan atau sama dengan kecepatan. Nah, ini ada gambar adik sedang bersepeda. Bersepeda kemana? Kita baca dulu soalnya. Adik bersepeda dari rumah ke alun-alun dengan jarak 1.200 meter. Perjalanan tersebut ditempuh adik selama 400 sekon. Hitung kecepatan adik mengendarai sepeda dari rumah ke alun-alun. Oke. Yang diketahui adalah jarak. Kita pasang pen dulu. Nah, yang diketahui adalah jarak. Jaraknya 1.200 meter, kemudian ditempuh selama 400 sekon, berarti waktu. Kalau ada satuan sekon berarti waktu yang diketahui. Nah, sekarang kita sudah tahu bahwa jarak ini simbolnya S kecil. S-nya sama dengan 1.200 meter. Kemudian waktu disimbolkan dengan T. Waktunya adalah 400 sekon.
Nah, yang ditanyakan berapa kelajuan atau kecepatan adik mengendarai sepeda. Oke, mencari kecepatan rumusnya gimana? V sama dengan jarak dibagi dengan waktu. Nah, jaraknya dimasukkan ya. Jaraknya adalah 1200 meter. Kita tulis 1200 meter dibagi dengan tulisannya jelek banget. Yang penting paham ya. Dibagi dengan waktu 400 sekon. Oke. Sekarang ada 02, bisa kita coret. Berarti tinggal 12 dibagi sama 4. Berapa 12 dibagi 4? Ya, 3. Nah, 3 meter. Meternya ada di atas, kemudian sekonnya ada di bawah, berarti meter per sekon. Nah, ini meter per sekon itu adalah satuan dari kecepatan. Hasilnya 3 meter per sekon. Nah, seperti ini caranya. Oke, kita aktifkan dulu nonaktifkan dulu pennya. Nah, dari contoh-contoh yang saya jelaskan tadi, apakah masih bingung? Kalau masih bingung, bisa kalian diskusikan di grup WA ataupun Google Classroom ya besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya.